Gennaro Gattuso benar-benar membawa perubahan besar untuk timnas Italia. Skuad Gli Azzurri yang sebelumnya terseok-seok di dasar klasemen grup I kini berhasil disulap dalam waktu singkat. Kemenangan di 5 pertandingan berturut-turut gak terlepas dari mentalitas anti kalah yang dibangun Gattuso. Pelatih berjuluk Si Geraman ini juga berhasil membuat antar lini Gli Azzurri menjadi lebih hidup. Cetak gol coba merangkum faktor kunci Gennaro Gattuso membawa Italia ke Piala Dunia sebagai berikut. Gemblengan keras buat pemain lebih disiplin. FIGC harap-harap cemas dengan kiprah timnas Italia di kualifikasi Piala Dunia. Di bawah asuhan Luciano Spalletti, skuad Gli Azzurri nyaris mengulangi kutukan gagal lolos ke Piala Dunia. Spalletti hanya mampu meraih 1 kemenangan menghadapi Moldova. Saat itu, peringkat Italia di bawah Israel yang meraih 2 kemenangan melawan Estonia dan Moldova. Harapan besar lolos ke Piala Dunia 2026 dianggap hanya angan-angan semata. Christian Vieri mengaku hatinya bakal hancur apabila Gli Azzurri absen di 2 periode Piala Dunia. Hati saya hancur lebih sakit daripada diputus pacar. Italia harus selalu ada di Piala Dunia. Kami bangsa yang terlahir untuk menjuarai Piala Dunia. Tegas legenda Gli Azzurri ini. Spalletti juga dianggap gagal membawa keharmonisan ruang ganti. Hiruk-pikuk kini diperparah dengan perjudian besar VICC. Dalam kondisi segenting ini, federasi malah menunjuk Gennaro Gattuso. Secara rekam jejak, Gattuso nggak dipandang sebagai sosok paling ideal karena minimnya pengalaman. Namun, ex-pelatih Valencia ini membereskan beberapa masalah Italia. Sikap keras dan temperamen Gattuso menjadi value tersendiri untuknya. Hasilnya pelatih 47 tahun ini menularkan gaya kepelatihan keras agar bisa membangkitkan mental pemain. Gattuso menganggap para pemain Italia terlalu lembek dan kurang aura intimidasi. Benar saja, gak ada satupun yang berani latihan setengah-setengah apalagi sampai cengengesan. Dalam waktu singkat, Gattuso mengatakan anak asuhnya telah mengalami perkembangan pesat. Dari segi fisik para pemain dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada 1 bulan lalu. Giacomo Raspadri merasakan langsung fisiknya langsung berubah berkat gemblengan keras Gattuso. Pemain Atletico Madrid ini menganggap rekannya bermain jauh lebih disiplin. Kembalinya pertahanan tank Italia. Kedisiplinan keras ala tentara Gattuso menghasilkan back anti cengeng. Italia sendiri sudah kehilangan filosofi Catenaccio karena lemahnya mental para penerus Gli Azzurri. Barulah di era Gattuso lahirlah sejumlah bek tengah yang elegan. Hebatnya, para bek ini juga nggak hanya mengandalkan otot semata, melainkan juga kemampuan permainan di luar nalar. Nama pertama yang paling disorot sudah pasti Alessandro Bastoni. Pemain Inter Milan ini bahkan merevolusi taktik di Serie A dengan peran uniknya menjadi flying center back. Istilah ini disematkan pada Bastoni yang sering maju membantu serangan Nerazzurri. Terlihat heatmap sang pemain yang sering menyisir area sisi kiri menerobos sepertiga pertahanan lawan. Timnas Italia juga punya Riccardo Calafiori yang semakin bersinar bersama Arsenal. Pemain kelahiran Roma ini sering diberikan kebebasan oleh Mikel Arteta untuk membantu serangan. Gattuso pun melakukan eksperimen dengan memasang Calafiori di posisi gelandang. Kepiawaiannya dalam mengawal lini pertahanan Italia langsung diakui oleh Gattuso. Calafiori bukan hanya bek, dia memainkan lebih dari 1 peran. Dia melihat celah kosong dan tahu caranya bergerak. Calafiori bisa bermain dimanapun, bek sayap kiri, bek tengah, gelandang tengah. Selain itu, ada nama Andrea Cambiaso dan Federico Di Marco yang rajin membantu serangan sebagai bek sayap. Bahkan, kedua pemain ini bisa merubah posisi ke tengah menjadi inverted fullback. Alhasil, gaya permainan Gattuso seakan mengingatkan kembali dengan gaya main asli Italia yakni Catenaccio. Berkat filosofi ini, pasukan biru menjadi negara terbaik dengan torehan 4 trofi Piala Dunia. Buat gaya kamu jadi makin kece, pakai jaket model keren tahan air dan angin. Cek linknya di bawah ini. Temukan penyerang lebih gacor. Selain mengembalikan pertahanan tangguh, Gattuso juga berhasil mengatasi masalah besar. Pasukan biru terlihat selalu kesulitan menemukan bom bertajam dalam beberapa tahun terakhir.
Namun di era Gattuso, masalah ini sudah teratasi dengan kehadiran Matteo Retegui. Striker Alcocia ini berhasil tampil mengesankan dengan melesatkan 11 gol bagi negeri pizza. Belum lagi dirinya juga tampil sangar di level klub dengan menjadi top scorer Serie A musim lalu. Uniknya Retegui sempat mengorbankan nasionalismenya bersama Argentina. Penyerang 26 tahun ini memilih Italia karena mempunyai darah keturunan melalui ibunya. Di lain sisi, Retegui tetap bersaing dengan banyak penyerang lain di Italia. Sebut saja seperti Pio Esposito yang bisa menjadi andalan baru bagi Gliazzurri. Buktinya, striker Inter Milan ini telah mencetak 2 gol selama kualifikasi Piala Dunia zona Eropa. Bahkan, bakat besar yang dimiliki Esposito saat ini sudah mendapatkan pengakuan dari Gattuso. Dia orang yang sederhana, tidak banyak bicara, dan sangat gigih. Dia berlari seperti gelandang namun sangat tajam di depan gawang. Tidak ada resiko dia akan menjadi besar kepala. Gak heran gacornya Pio Esposito bersama Retegui membuat regenerasi striker Italia jauh lebih terarah. Pasalnya, Gliazzurri gak akan ketakutan kekurangan penyerang tajam dalam waktu dekat. Mentalitas anti kalah potensi lolos Piala Dunia. Efek keras gemblengan Gattuso berdampak langsung pada mentalitas pertandingan. Anak asuh Gliazzurri berubah menjadi tim yang pelit menyumbangkan poin di tangan sang pelatih. Di pertandingan kontra Moldova, Italia sempat kesulitan menjebol pertahanan. Bahkan Italia berpeluang kehilangan 3 poin karena nggak kunjung memberikan gol hingga menit akhir. Untungnya Gattuso datang sebagai pahlawan Italia. Ex-pelatih Valencia ini tidak duduk di bangku pelatih dan terus berdiri di pinggir lapangan memberikan motivasi dan gemblengan. Gak jarang si geraman sempat memarahi anak asuhnya yang melakukan kesalahan. Pada akhirnya, gemblengan Gattuso berhasil membangkitkan mentalitas anti kalah. Skuad negeri pizza berhasil bangkit dan memenangi laga berkat 2 gol Gianluca Mancini dan Francesco Pio Esposito. Gattuso sendiri mengaku lega dengan hasil yang diraih oleh perjuangan timnya. Dirinya senang karena perubahan yang dilakukan di babak kedua berhasil berjalan dengan baik. Berkat hasil ini, Italia masih memiliki asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, mereka harus melewati jalan terjal karena diharuskan menang dengan selisih 9 gol atas Norwegia. Seandainya kalah, Gliazzurri kembali dihadapkan dengan kutukan bertahun-tahun. Mereka harus menjalani babak playoff untuk merebutkan 1 tiket lolos. Italia sendiri selalu terlempar ke babak playoff pada kualifikasi Piala Dunia tahun 2018 dan 2022. Hasilnya, mereka gagal memenuhi ekspektasi dengan 2 kali kegagalan. Dapatkan face outer dari Kenki. Selain praktis, rompi ini juga bisa menambah gaya klasikmu. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan faktor kunci Gennaro Gattuso bawa Italia ke Piala Dunia. Bagaimana pendapatmu? Akankah sang badak mampu meraih hasil manis dengan merebut tiket lolos? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.